Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Nepto di sini. Ya, di video kali ini gue pengen bahas mengenai robot trading ya. Jadi sebenarnya akhir-akhir ini itu banyak banget penawaran-penawaran ke gue dan juga gue yakin ke teman-teman juga pasti ada ya berbagai jenis robot trading di berbagai platform dan berbagai aset digital atau berbagai aset ya seperti forex, saham, arbitrase, kripto, trading, dan lain-lainnya. Pokoknya sistemnya adalah robot di mana robot ini itu bisa memberikan keuntungan atau cuan ke para penggunanya. Oke, itu juga ada beberapa robot yang gue lihat atau yang pernah ditawarin ke gue itu seperti MLM, seperti free ya, dia kayak misalnya satu robot itu free pertama, setelah itu harus bayar, lalu dengan berbagai metode-metode, intinya adalah marketingnya dia adalah supaya bisa menarik perhatian orang-orang untuk investasi atau menggunakan robot tersebut gitu loh. Nah, salah satu yang sangat lagi booming akhir-akhir ini adalah Suton Capital Indonesia. Ya, jadi sebenarnya walaupun channel ini adalah channel kripto, kita bahas sedikit ya tentang yang bagian forex ini gitu loh. Jadi Suton Capital ini adalah merupakan perusahaan ya dari Inggris di mana dia menawarkan robot trading ya yang menjanjikan bahwa seharinya profitnya antara 3% sampai 5% per harinya loh ya. Jadi sangat besar sekali dibandingkan robot-robot trading lain atau broker-broker maupun futures lainnya gitu. Nah, kebetulan gue pernah sebulan 2 bulan kerja di perusahaan futures. Dia itu jualnya itu derivatif aset emas, forex dan lain-lainnya ya. Jadi gue mengerti sedikit di dalamnya itu seperti apa sih cara kerjanya ya. Walaupun waktu itu gue posisinya hanya sales and marketing gitu loh. Jadi sebenarnya pada dasarnya adalah kalau dibilang robot ya, gini loh, nggak ada namanya duit instan. Ya, kita setuju dulu, nggak ada namanya duit instan. Semua butuh usaha. Kalian yang main kripto pun, gue yakin sebagian besar pasti belajar dulu, ya kan? Kalian pasti belajar dulu, entah itu belajarnya kalian dengan terjun langsung ke lapangan, kalian rugi dan kalian merasakan rugi seperti apa, atau kalian cuan, kalian merasakan cuannya seperti apa. Dan gue yakin juga kalian walaupun kalian membeli berbagai aset itu gue yakin kalian pasti baca dulu atau kalian pelajari dulu karena gue yakin subscriber gue itu pinter-pinter istilahnya ya. Nah, pada dasarnya kalau robot trading itu memang bisa memberikan keuntungan, pasti semua orang itu udah kaya gitu. Ibaratnya gitu aja deh, kalian bisa pikir dengan singkat. Memang ada robot trading yang bisa memberikan keuntungan, namun bukan berarti dia akan 100% itu terus memberikan keuntungan. Pasti ada namanya rugi. Karena sepintar-pintar robot, ya, itu market nggak ada yang bisa prediksi. Sepintar-pintarnya robot, market nggak bisa ada yang prediksi. Dan sepintar-pintarnya robot, nggak ada yang lebih pintar daripada investasi pala ke atas, leher ke atas ya, berarti otak gitu loh. Kalian belajar, kalian ikut seminar, kalian membayar untuk ilmu ya, kalian belajarin seperti apa, kalian trading sendiri, itu adalah investasi terbaik gitu loh. Ya, dibandingkan kalian investasi di robot. Gue ya, memang sih kebanyakan orang membeli robot trading karena mereka berbagai alasan ya. Aduh gue malas belajar, aduh gue nggak ada waktu, aduh gue sibuk segala macam. Dan teman-teman gue juga memang beberapa seperti itu kayak gitu ya. Namun balik lagi memang investasi terbaik adalah leher ke atas, yaitu kalian meluangkan waktu kalian buat belajar 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 dan habis itu praktek kayak gitu. Itu adalah yang terbaik. Nah, kita lihat Sutton sendiri di sini. Kalau kalian baca di reviewnya, Sutton ini nggak mempunyai lisensi FCA atau Financial Conduct Authority seperti broker resmi lainnya di Inggris ya. Jadi kalau kalian di Inggris itu mereka para broker itu punya namanya lisensi atau memiliki sertifikat yaitu Financial Conduct Authority. Kalau dia brokernya nggak punya ini, itu hati-hati aja, bisa terjadi scam. Nah, kalau Indonesia apa? Kalau Indonesia sebenarnya legalitasnya itu Bapepti ya. Jadi kalau kalian lihat broker-broker forex ya, futures dan lain-lain, itu mereka biasanya kalau yang memang sudah resmi itu adalah Bapepti. Dan gue sarankan kalian juga ngecek langsung ke Bapeptinya, apakah memang si perusahaan ini terdaftar nggak sih di Bapepti. Karena gini loh, ada yang bilang kayak gini, eh tapi perusahaannya ada kok di kantor ini, di alamatnya di sini, di lantai sekian. Sebenarnya gini, kalian nggak bisa melihat hanya dari fisik ada kantor atau enggak, karena kantor itu bisa disewa
ya, kantor itu bisa disewa. Dia bisa mengeluarkan dana, ya, dia bisa mengeluarkan dana untuk menyewa hanya sekitar 1-2 bulan, 3 bulan, ya paling kontraknya 6 bulan sampai setahun lah ya. Habis itu dia sisanya paling kayak pasang pamflet, pasang ini itu furnitures dan lain supaya kelihatan bagus ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah buat menarik para investor besar atau whale atau paus ya. Jadi ketika investor besar yang masuk dan mereka udah dapat untung yang lebih banyak daripada pertama kali modal mereka keluar, mereka akan bawa kabur uang investor tersebut kayak gitu. Jadi ini adalah resiko dari melakukan investasi baik robot maupun yang bukan robot ya. Jadi ini nggak hanya berlaku untuk robot trading doang, namun yang biasanya pun juga itu bisa terjadi hal seperti itu. Jadi kalian harus cermat, kalian memang harus analisa lebih dalam, kalian lebih kenal siapa sih yang menciptakan perusahaan itu kayak gitu loh. Di baliknya siapa aja yang bekerja sama dengan perusahaan itu. Apakah memang sudah terdaftar resmi di pemerintahan atau di Bapepti seperti itu. Itu yang paling penting ya. Baik kripto, baik forex, baik saham, semuanya kalian harus cek legalitasnya, itu penting banget kayak gitu ya. Nah, setelah Suton kita lihat yang kripto nih, yang kripto yang lagi hangat ya, itu adalah Mark AI ya. Jadi Mark AI ini bisa dibilang dia robot trading ya, dibilangnya robot trading, di mana robot trading ini sistemnya arbitrase ya. Apa itu arbitrase? Jadi arbitrase itu bisa dibilang gini, kalian misal contoh ya, contoh kalian pengguna Indodax misalnya, harga satu Bitcoin di Indodax misalnya $60.000 per satu Bitcoin ya misalnya ya. Ternyata di toko kripto atau di Binance harga satu Bitcoin itu $60.500. Nah, beda $500 kan. Nah, arbitrase adalah sistem di mana kalian membeli di satu exchange di harga yang murah. Contoh kan beli di 60.000, lalu kalian pindahkan ke toko kripto atau Binance, lalu kalian menjual di sana. Jadi untung kalian ya 400 sekian karena kan dipotong fee ya. Nah, bisa dibilang itu adalah arbitrase. Ya, dia melakukan pembelian lalu menjual di tempat lain dalam waktu yang cepat atau singkat, hanya beberapa menit atau detik saja gitu loh. Itu adalah arbitrase. Nah, jadi Mark AI ini itu menawarkan sistem arbitrase tersebut. Jadi keuntungan kalian adalah hasil dari selisih penjualan tersebut. Oke? Apakah arbitrase bisa dilakukan? Jawabannya bisa. Banyak banget orang yang gue kenal, mereka ahli dalam bidang arbitrase, namun mereka nggak pakai robot, tapi manual ya, manual kayak gitu. Nah, lalu kenapa Mark AI ini bisa scam? Karena gini loh, kalau kalian ini ya, jadi gue pernah ngecek dalamnya seperti apa, dan memang setelah gue melakukan pengecekan itu gue langsung ragu untuk masuk ke Mark AI ini. Kenapa? Karena yang pertama adalah dia memberikan free robot ya. Jadi buat kalian yang register pertama itu kan dapat satu robot gratis, di mana kalian dalam sebulan bisa mendapat sekitar $4-5 kayak gitu. Menurut gue free robot ini memang tujuannya untuk marketing ya, tapi sebenarnya di balik itu adalah mereka memancing orang untuk menjadikan orang-orang itu sebagai marketingnya mereka gitu loh ya. Karena gratis, lu undang orang dapat free lagi ya. Orang itu setelah mencoba, oh iya gue untung nih $4, $5, ya udah habis itu gue masukin duit deh. Nah, kayak gitu. Jadi kalian pertama coba dulu gratis. Oh, ternyata benar-benar menghasilkan. Kalian bisa WD, kalian cuan di situ. Akhirnya kalian greedy, kalian nafsu keinginan kalian mendapatkan cuan lebih adalah ya udah gue masukin duit gue di sono gitu loh. Gue masukin duit gue di sono, gue sewa robotnya dengan harapan gue mendapatkan untung atau cuan di sana. Nah, ini adalah jebakan yang diberikan atau yang disiapkan oleh Mark AI. Nah, seiring yang berjalan waktu, memang kan ada cuan. Nah, akhirnya apa? Akhirnya makanya ini mendapatkan mendapatkan orang yang berduit banyak, miliaran masuk ke dalam tuh. Mereka untung, mereka bawa kabur duitnya, kelar, beres. Lalu mereka bayar keuntungan kalian dari mana sih sebenarnya? Mereka itu membayarkan keuntungan kalian itu dengan menggunakan skema Ponzi ya. Jadi mereka membayar keuntungan kalian menggunakan skema Ponzi, di mana buat orang sebenarnya keuntungan kalian adalah dari modal kalian sendiri atau dari duit orang lain. Jadi orang lain masuk ke Mark AI, nanti dilempar, dibagi kecil-kecil ke kalian ya. Kalian lihatnya untung, padahal itu adalah duit orang lain. Jadi sebenarnya dia nggak secara langsung, dia sebenarnya tidak melakukan arbitrase tersebut ya. Jadi dia sebenarnya robotnya itu nggak jalan, arbitrasenya juga nggak jalan ya. Yang terjadi adalah pembagian uang dari nasabah lain kayak gitu. Itu adalah skema Ponzi. Dan sebenarnya kalau
kalian cari itu di dulu ada filmnya, gue agak lupa nama judul filmnya apa. Jadi itu adalah skema Ponzi terbesar di dunia, ada nama filmnya, kalian coba cari aja. Em, Hal seperti itu bisa terjadi setelah bertahun-tahun. Akhirnya si pemilik perusahaannya mengaku kalau dia perusahaan ini investasinya itu nggak, sebenarnya nggak ada, dia hanya adalah perusahaan Ponzi gitu loh. Dia menggunakan duit nasabah dilempar lagi ke nasabah yang lain kayak gitu. Nah itu juga berlaku di Mark AI ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dia nggak terdaftar di Bapepti maupun di pemerintahan ya, intinya seperti itu ya. Jadi ini sebenarnya sangat buruk ya, membawa nama-nama Indonesia ini, merusak banget, merusak nama Indonesia kita. Baik orang luar maupun orang Indonesia sendiri, pasti gue yakin banyak banget dari kalian yang nggak percaya dengan project-project Indonesia karena ya inilah perlakuan mereka yang merusak nama Indonesia. Akhirnya nggak cuma orang Indonesia doang yang nggak bisa percaya, namun orang-orang luar juga nggak bisa percaya terhadap produk-produk Indonesia. Dan gue harap sih ini nggak akan terulang lagi ya. Gue harap memang tujuan orang-orang yang nantinya suatu saat membuat proyek-proyek seperti itu bisa dipercaya gitu loh. Ya kita harap Indonesia menjadi negara teknologi terdepan ya. Jadi ini juga merusak banget nama Indonesia. Dan temen gue juga banyak banget yang masuk Mark AI ini ya. Kemarin ada temen gue yang DM Instagram ya. Terus di Discord juga ada yang ngechat, YouTube juga ada ya. Jadi memang kalian hati-hatilah dengan robot-robot trading seperti ini, apapun bentuknya ya, apapun bentuknya, mau itu dia arbitrase, mau dia trading, mau dia apapun itu. Jadi kan harus hati-hati. Kalau kalian pengen, memang kalian nggak punya waktu, terus tapi kalian pengen dapat cuan tiap harinya, ya mendingan kalian kalau nggak beli alat mining, ya kalian ini aja apa, melakukan staking ya gitu loh ya. Itu udah pilihan paling bagus ya. Bisa staking apa aja terserah kalian, mau BNB ke, mau USD ke, Binance USD ya misalnya, atau mau cake ke, mau apa gitu, kalian stakingkan aja. Itu adalah cara terbaik dibandingkan kalian masuk duit di robot trading ini kayak gitu. Nah selain itu robot trading ini adalah kan AI ini arbitrase kan. Kecurigaan ketiga gue adalah duit kita itu dimasukkan ke Mark AI ini ya. Duit kita itu dimasukkan ke platform ini, padahal buat yang nggak tahu ya, padahal kalau kalian trading kripto itu punya namanya API itu contoh di sini gue kasih contoh ya. Kalau kalian di toko kripto, ini contoh ya, contoh kalian buka toko kripto, kalian login ke sana, di akun kalian nanti ada namanya manajemen API. Nah, fungsi API ini apa? Fungsi API ini pada dasarnya adalah kalian menghubungkan robot trading dengan akun toko kripto kalian gitu, atau akun exchange kalian. Jadinya duit kalian tetap di exchange kalian ya, duit kalian tetap di toko kripto ini ya, di wallet toko kripto. Nah, namun nanti robot tradingnya itu dia tradingnya itu robotnya nyambung ke akun kalian gitu loh. Jadi nantinya duit kalian bertambah atau berkurang itu tetap di wallet kalian. Nah, itu jauh lebih aman gitu loh. Kenapa? Karena ya kalian yang bertanggung jawab atas dompet kalian itu ya. Jadi duit kalian tuh nggak bisa dibawa kabur karena ya duit kalian hanya ada di wallet tersebut. Kalau kalian pengen tarik duitnya atau kalian transfer duitnya ke wallet lain, pasti kan kalian butuh konfirmasi kan, butuh email, butuh Google Authenticator atau SMS kode ya kan. Kalau gue sih nyalain semua ya. Nah, sehingga kalau robot tradingnya diprogram untuk menarik dana itu nggak akan bisa kayak gitu kalau memang robot trading itu scam ya. Namun kalau robot trading yang benar adalah dia hanya akan membeli dan menjual di wallet kalian tersebut, di spot wallet kalian. Nah itu adalah robot trading yang benar gitu loh ya, dia nyambungkan dengan manajemen API. Nah kalau Mark AI ini adalah duit kita itu dimasukkan ke robotnya ini ya. Duit kita transferkan ke Mark AI ini. Jadi kalau kalian sekarang masih ada main trading robot ya, entah itu aset kripto apapun dengan metode trading maupun metode arbitrase, gue sarankan segera keluar aja. Kenapa? Karena takutnya nanti suatu saat duit kalian dibawa kabur kayak Mark AI ini. Ketika mereka sudah untung besar, daripada mereka nunggu-nunggu lama, ya udah mereka bawa kabur duitnya. Itu yang kita nggak pengen terjadi ya. Nah kalau gitu investasi terbaik apa? Investasi terbaik ya tadi gue bilang leher ke atas ya, kalian investasi ilmu. Namun kalau kalian memang tetap kekeh ya, aduh gue tetap kekeh, gue pengen pakai robot trading ya, gue nggak mau belajar.
Oke, gue kasih satu solusi. Ini ada satu solusi yang gue temukan, yaitu kalian bisa menggunakan robot tradingnya itu Crypto Hero. Ya, di sini ada namanya Crypto Hero. Cara aksesnya gimana? Cara aksesnya adalah gampang. Jadi Crypto Hero ini sudah bekerja sama dengan toko kripto. Nah, ini bisa dibilang cukup aman. Ya, cukup aman karena dia sudah bekerja sama dengan toko kripto. Gue yakin toko kripto juga bisa dibilang sudah mengecek ya. Toko kripto kan pasti punya tim dong, ya. Pasti punya tim untuk mengecek apakah perusahaan si Crypto Hero ini beneran nggak sih, robot itu efektif nggak sih, seberapa bagus, terus aman, bisa merugikan nasabah dia atau nggak sih, kayak gitu. Kan kalau memang toko kripto ini toko kripto ini melihat Crypto Hero ini tipu, nggak mungkin mereka berani kerjasama karena bisa merusak nama toko kripto tersebut. Ya kan, secara logika bener nggak ya? Kalian kalau pengen kerjasama dengan orang, pasti kalian lihat dulu dong profilnya seperti apa. Nah, toko kripto ini sudah kerjasama dengan Crypto Hero. Cara aksesnya, kalau dari browser ya kalian tinggal ke bot aja, ya kalian ke bot lalu akan muncul Crypto Hero, kalian klik aja nanti akan muncul seperti ini. Kalian bisa create akun kalian, ya kalian bisa buat. Nah, di sini gue kebetulan udah buat, tinggal login aja, ya. Di sini sebenarnya gue nggak pernah pakai, jujur gue masih belum terbiasa menggunakan robot trading, jadi gue nggak pakai dulu ya. Gue masih tipenya itu investor. Kalian bisa lihat sendiri di sini ada botnya ya. Kalian akan mendapatkan satu robot ya. Bentar, gue agak lupa di mana new bot. Intinya sih gini, nanti kalian akan mendapatkan satu robot ya. Per robot itu adalah untuk transaksi per satu pairing. Contoh kalau kalian settingnya pilihnya itu adalah pairing Binance USD dengan BNB, maka dia hanya trading BNB slash Binance USD itu doang, kayak gitu. Itu per satu robot. Nah, kalian dapat gratis satu robot itu kan nggak usah bayar fee, nggak usah bayar apa, pokoknya itu free, gratis. Itu kalian tinggal setting aja. Cara settingnya gimana? Sebenarnya cara setting itu ada di YouTube-nya Toko Kripto ya. Jadi kan tinggal buka YouTube aja, lalu kalian cari Toko Kripto. Ya kan tinggal buka Toko Kripto. Dia sebenarnya ada ajarin sih untuk cara setting robotnya. Nah, kalian bisa belajar di situ aja kayak gitu. Karena gue takutnya kalau gue yang ngajarin nanti takutnya salah dan kalian rugi gitu loh. Ya jadi gue nggak mau ambil resiko seperti itu. Kalian tinggal cari aja. Pokoknya ada sih di sini. Gue pernah lihat ya. Ya itu kalian cari sendiri aja lah. Kita coba lihat ada robot. Bot. Oh ini. How to use automatic trade with Crypto Hero. Ya, kalian bisa nonton videonya. Di sini dia udah ngajarin tutorial cara setting Crypto Hero robotnya kayak gitu. Lalu cara nyambungin API-nya juga dia sudah ajarin. Oke, paling nanti linknya gue taruh di deskripsi deh buat mempermudah kalian ya. Jadi kalau kalian pengen trading robot ya, kalian bisa pakai Crypto Hero aja. Gue sarankan buat pertama kali kalian coba satu dulu aja yang gratis. Ya kan, coba-coba dulu settingannya yang pas, yang mana nih yang bisa memberikan kalian profit. Tentu saja profit itu nggak ada kepastian ya. Tiap hari kalian bakal dapat 1%. No, tiap hari kalian bakal dapat 5 sampai 10%, tidak mungkin ya. Itu nggak ada kepastian, jadi bisa naik bisa turun. Itu yang harus kalian tahu gitu loh. Robot trading pun bisa rugi. Itu adalah robot trading yang benar. Oke, jadi ya kalian tinggal cek aja langsung deh nanti. Jadi ini adalah rekomendasi gue tentang robot trading. Ya, kalau kalian memang masih tetap kekeh pengen pakai robot trading, ya bisa dibilang itu pun juga karena dia kerjasama dengan toko kripto dan Binance. Oh ya, kalian juga bisa nyambungin ke API-nya Binance ya kalau kalian pengen dia tradingnya itu di Binance saja kayak gitu. Lalu bagaimana dengan robot-robot yang lainnya seperti Royal QQ dan lain-lain? Kalau Royal QQ itu sebenarnya memang dia ada tradingnya. Cuma kalau kalian perhatikan, dia tradingnya itu sama persis kayak Crypto Hero. Untuk keuntungannya ya sangat kecil sekali, bisa rugi bisa untung ya, paling hanya sekitar 1-2% doang gitu loh ya. Karena dia kencengnya adalah di MLM-nya. Tiap kalian ajak teman kalian dapat $30 ya. Jadi teman kalian kan beli robot kalau nggak salah 140 dolar apa 120 dolar apa $100, gue agak lupa. Waktu itu gue pernah dijelasin sama temen gue. Ya, kalian beli robot, kalian sewa robot untuk setahun.
keuntungan dari 100 itu ya 30 dolarnya dibagikan ke kalian sebagai komisi, sisanya diambil sama pihak si pembuat robot gitu loh. Jadi kalau kalian pengen untung besar di Royal Kiki itu kalian nggak bisa andelin robotnya, kalian harus andelin dari MLM-nya. Jadi kalau kalian yang jago jualan, kalian jago nawarin teman kalian buat ikut MLM, Royal Kiki ya itu masih oke lah, it's okay. Namun tetap ada resiko scam dan lain-lainnya, itu udah pasti ya, karena itu dia kan nggak terdaftar di Bapepti atau dia bekerja sama dengan kayak toko kripto, Binance yang memang sudah terpercaya gitu loh. Walaupun memang API-nya bisa disambungkan ya, API-nya bisa disambungkan ke Binance dan toko kripto, namun gue udah coba cari artikelnya, apakah mereka pernah kerjasama, itu gue nggak menemukan si artikel untuk mereka kerjasama kayak gitu. Jadi tetap ada resikonya. Oke. Jadi ya itu aja yang bisa gue sampaikan mengenai robot trading ini. Semoga kalian teredukasi. Tetap gue sarankan kalian belajar. Itu adalah jalan terbaik untuk mencapai financial freedom gitu. Oke. Paling sampai sini aja videonya. Kalau kalian suka videonya silahkan di like. Kalau kalian nggak suka silahkan di dislike. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Ada kritik, saran, ya segala macam silahkan. Kita ketemu lagi next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye bye.